Hey, pernah ngebayangin main-main di salju kayak gini? Kayaknya asik ya. Mungkin di antara teman cerita Ilan ada yang berencana untuk berlibur ke negara yang lagi bersalju. Nah, biar aman bermain di salju saat cuaca lagi dingin-dinginnya, aku akan kasih tips pakaian apa yang sebaiknya dipakai, karena biasanya banyak orang yang berlibur ke negara yang lagi musim dingin nggak membawa pakaian yang tepat. Akhirnya kedinginan dan nggak bisa menikmati liburannya. Ini dia tips berpakaian yang hangat dan nyaman di saat musim dingin. Karena suhu udara bisa mencapai minus 20 hingga minus 30 derajat Celcius ketika berangin, maka apa yang kita pakai di balik sweater atau jaket kita sangatlah penting. Nah, kalau lagi musim dingin tuh, yang paling bagus bahan bajunya untuk dipakai adalah polyester, wool, atau bahan dari fleece. Fleece itu yang dalamnya kayak gini nih. Jadi itu yang paling penting, bahan baju yang kita pakai. Kalau kita sudah memakai bahan baju yang tepat, maka kita tidak perlu khawatir lagi ketika kita akan pergi keluar rumah di saat suhu udara mencapai minus belasan hingga puluhan derajat Celcius, karena kita sudah dibekali dengan baju dan perlengkapan musim dingin yang tepat. Yang pertama, yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus memakai apa yang namanya base layer, atau kalau di Indonesia kenalnya dengan long john. Jadi dia kaos seperti ini yang bahannya biasanya dari polyester dan menempel ke tubuh. Base layer atau si long john ini memang harus ngepas ke tubuh. Fungsinya supaya panas tubuh kita tetap berada di dalam. Nah, base layer berbeda dari long john. Dia terpisah antara atasan dan bawahan. Jadi sangat disarankan untuk memakai base layer bawahan dan hindari pakai jeans tanpa dilapisi base layer kalau lagi winter. Jangan pakai katun di musim dingin. Ketika udara lebih dingin dari suhu tubuh kita akan merasa dingin karena pakaian katun tidak memberikan insulasi apapun. Hal ini dapat menyebabkan hipotermia dan berpotensi kematian jika kita menjadi terlalu kedinginan. Ingat, hipotermia dapat terjadi pada suhu di atas titik beku dan menjadi serius jika kita basah dan kedinginan. Lapisan kedua yang sebaiknya dipakai adalah baju berbahan wool atau kasmir karena sifat bahan yang menahan panas tubuh. Walaupun terlihat tipis, tapi baju-baju berbahan ini hangat dipakai saat winter. Aku biasanya melihat bahan baju yang aku pakai ketika membeli baju sehingga bisa dipakai sesuai dengan musimnya. Kalau yang ini adalah baju berbahan viscose. Yang seperti ini nih biasanya di blend dengan katun, jadi kurang bagus untuk winter yang cuacanya ekstrim. Jadi walau terlihat hangat dikenakan karena lehernya tinggi, dia sebenarnya kurang menahan panas tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah lapisan optional. Kalau ada rencana jalan di luar ruangan dalam waktu yang lama, sebaiknya pakai sweater atau jaket penahan dingin. Aku suka yang warna hijau ini karena dia bahannya 80% wool. Hangat banget untuk winter. Nah, kalau yang merah ini, woolnya hanya 20%. Jadi lumayan walau di blend dengan katun. Itulah kenapa sangat penting buat kita melihat bahan pakaian yang akan kita beli atau kita pakai. Yang terakhir tentunya jaket. Sama halnya dengan yang lain, sebaiknya kita perhatikan bahan jaket kita. Kalau untuk coat, usahakan bahan utamanya wool, sementara untuk jaket, cari yang diisi dengan bulu bebek atau bulu angsa. Hari ini suhu udaranya mencapai minus belasan. Jadi aku udah pakai triple layers di dalam jaketku dan nggak berangin sih, beranginnya cuma sedikit. Jadi aku memutuskan untuk tidak memakai scarf karena nanti di dalam supermarket akan jadi terlalu panas.
Untuk perlengkapan lainnya seperti syal, sarung tangan, sepatu, dan penutup kepala tentunya menyesuaikan dengan keganasan udara ya. Jadi kalau winternya mild, nggak bersalju, pakai sepatu kets tuh bisa. Tapi kalau saljunya tebal, harus pakai sepatu khusus winter. Oke, segini dulu cerita Ilan kali ini ya. Semoga infonya bermanfaat untuk kalian yang mau berlibur di musim dingin. Stay warm everyone!